Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengedit video menggunakan aplikasi Filmora. Ini adalah tampilan Filmora, salah satu aplikasi editing video yang cukup sederhana. Tentunya kita menggunakan Filmora ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, di sini ada media, adalah tempat kita menginput video. Di dalam media itu ada folder. Ketika kita buat folder, ada share media, ada folder lagi, ada sampel warna, ada sampel video. Jadi beberapa contoh ini bisa kita gunakan. Berikutnya, pada menu audio, di sini akan ditampilkan beberapa file berkaitan dengan audio. Di sini ada juga beberapa file video yang bisa kita gunakan, tentunya harus melalui proses download, dan perlu berhati-hati ketika menggunakan audio yang disediakan di sini. Bisa jadi ini adalah audio yang memang punya paten, sehingga pada saat nanti kita masukkan di YouTube bisa menjadi masalah. Berikutnya ada title. Kalau kita mau membuat tulisan tampilan, nanti bisa kita gunakan atau memilih aplikasi yang ada di sini. Berikut ada transisi. Transisi adalah perpindahan antara satu video dengan video yang lain. Jumlahnya sudah cukup banyak. Nah, yang berikutnya ada efek. Efek ini bisa kita gunakan, bisa tidak kita gunakan. Efek ini lebih pada bagaimana merubah warna dari video yang kita buat. Nah, kita mulai. Pada kesempatan ini nanti akan kita pelajari adalah mengolah video. Yang kedua, memasukkan audio. Dan yang ketiga, memasukkan tulisan atau title dan transisi. Efek dan selanjutnya mungkin kita belum bahas pada kali ini. Dilanjutkan nanti dengan ekspor. Kita mulai dari media. Di sini media bisa kita gunakan projectnya. Kita pindah ke bagian project. Di sini kita bisa insert video yang akan kita gunakan. Ini adalah contoh video yang sudah ada. Tinggal kita open saja. Nah, ini video langsung bisa kita tarik ke kolomnya video. Ukurannya bisa kita tentukan. Standar yang paling sesuai, yang paling mudah sesuai dengan layar, kita bisa menggunakan 1280 x 720 dengan 25 fps. Tentunya resolusi ini semakin besar kita buat, hasilnya semakin bagus, tetapi tentunya size-nya atau filenya semakin besar. Di sini kita pilih yang 1280. Nah, di sini ini video sudah kita tarik, coba kita play sedikit. Nah, ini adalah tampilan video. Kali ini kita akan coba memotong. Di bagian awal video ini kelihatan lebih gelap. Kita akan mulai pada bagian video yang sudah terang. Di sini bisa kita potong, diklik objek yang mau dipotong. Ini scene yang pertama kita potong, cukup kita klik, maka akan terpisah antara kiri dan kanan. Yang akan kita hilangkan adalah bagian yang paling kiri. Jadi pada saat kita play, dia akan dimulai dari yang terang seperti ini. Nah, supaya video ini berjudul, sekarang kita mau buat judul. Judul video berarti kita pindah ke bagian title. Nah, di Filmora, kita kalau memilih model teks itu sudah ditentukan modelnya dan geraknya seperti apa. Kita tinggal menyesuaikan mana selera yang kita suka. Di sini ada cukup banyak pilihan, bisa kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Ada tampilan seperti ini. Kita ambil contoh
Ini kita cukup tarik karena kita ingin ada di sebelum mulai video menjadi opening. Kita taruh di depannya, videonya akan bergeser ke arah kanan. Kita boleh tes tampilannya nanti seperti ini. Oke. Terus ini bisa kita edit, kita geser agak ke tengah. Teksnya bisa kita geser juga. Ukuran latarnya bisa kita perbesar. Ini bisa kita ganti, kita double klik sehingga di sini bisa kita rubah. Latihan. Kita buat rata kiri. Ini posisinya sudah rata kiri, bisa kita perbesar. Perbesarnya ukurannya bisa kita perbesar dengan ukuran yang lain, 48. Warnanya bisa kita rubah-rubah sesuai dengan yang ada warna di sini. Kita coba buat warna keemasan. Nah, supaya lebih menarik, bisa kita tambahkan logo. Ini kita pilih OK. Ketika memang diperlukan advance, silakan dipilih advance cara kerjanya seperti apa, posisinya di mana. Atau animasinya seperti apa bisa kita pilih. Nah, ini kita belum sampai ke sana. Di sini kita mau masukkan sebuah logo. Kita pindah lagi ke media. Kita insert. Kita impor tentunya logo yang sesuai dengan atau logo yang kita punya. Sini ada beberapa logo. Ada logo SMA 28, kita masuk. Dia kita masukkan supaya dia bersejajar dengan logo dan berbarengan munculnya. Maka logo ini kita taruh di atasnya atau di scene yang kedua. Logonya kita sesuaikan. Kita perkecil, kita taruh berada di sini. Nah, logo itu juga bisa dibuat animasi dan sebagainya, tapi kali ini kita belum melakukan. Ini tampil pertama adalah seperti ini. Nah, supaya tampilnya tidak terlalu bareng, tampilnya bersamaan keluarnya, maka video atau logo itu bisa kita perbesar, bisa kita geser. Ini untuk memperbesar, memperpanjang, kita bisa menggeser bagian ini sehingga gambarnya menjadi lebih panjang. Ini kita geser. Jadi harapannya logo itu muncul pada saat garis berikutnya atau gambar di bawahnya muncul. Maka ini kita pendekin sedikit. Terus kita geser. Nah, terus dicoba. Ini kosong, setelah kita play langsung muncul. Ini rasanya terlalu lama kita memunculkan openingnya, bisa kita pendekin bersamaan. Sekarang kita coba lagi, kita play. Oke, sudah bisa. Namun rasanya cukup garing ya, kosong. Kita bisa tambahkan audio di bagian ini. Kita pindah ke audio. Di audio kita cari sesuai dengan audio yang kita inginkan. Kita coba yang ini. Kalau ini bisa kita klik, tadi bisa kita dengarkan suaranya. Oh, ternyata ini ya sudah masuk. Ini kita coba. Ini diklik sekali, dia kita bisa dengarkan. Nah, oke, kita coba tarik di sini. Sekarang kita coba play ulang. Kita geser. Ya, dapat. Nah, yang jadi masalah sekarang antara transisi audio ini dengan audio bawaannya itu kelihatan tidak pas. Nah,
Audio bawaan ini tetap kita gunakan, tetapi audio yang kita masukkan itu akan kita kurangi. Kita cukup potong. Cara memotongnya, kita pilih yang mau dipotong, posisinya dipotong bersih sebesar ini. Cukup kita klik cut. Nah, dia sudah terpisah antara kiri dan kanan. Yang bagian kanannya kita hapus. Kita coba play lagi. Nah, suaranya tidak nyaman, berarti ini bisa kita panjangin sedikit. Dan kita pad in. Kita pad out. Ini kita pilih, cukup kita double klik. Di sini pad out-nya kita geser. Coba nanti sambil diperhatikan, ada perubahan di bagian ini. Suara ada turunan. Nah, kita dengarkan juga di bagian depan. Suaranya cukup lembut. Nah, sekarang dia sudah mulai lembut di bagian di opening, tapi bisa kita geser lagi. Terus sekarang kita rubah di bagian video yang kedua. Audionya kita perbaiki. Ini kita double klik atau kita klik, terus kita pilih audio. Kita pilih audio. Tadi kita ulang caranya. Pertama kita pilih scene yang kita akan rubah audionya. Setelah kita pilih, bisa kita double klik. Setelah itu kita pindah ke audio. Kita geser menjadi pad in. Pad in. Nanti audio yang pertama ini dengan audio yang kedua akan ketemu perlahan. Ini bisa kita geser. Kita coba dengarkan. Nah, lebih smooth. Terus di sini antara ketemu dengan opening dengan video selanjutnya, boleh kita kasih efek transisi perpindahan. Boleh kita buat ini yang di solve. Bisa kita tarik, kita taruh seperti ini. Nah, bisa kita coba kembali. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini bisa kita perkecil kembali. Perkecil. Sekarang kita akan pelajari mencoba memotong kembali. Sini bisa kita coba. Kita akan potong semua tulisan. Ini gerbang. Di sini kita potong dan nanti ketemu dengan gambar berikutnya sudah berada di dalam lingkungan sekolah. Di sini kita potong. Bagian ini kita hilangkan. Di sini kita kasih efek. Bisa kita pilih efek yang lain. Ada efek bar, kita taruh di efek barnya. Bisa kita tes perubahan. Oke, itu salah satu transisi yang bisa kita gunakan. Tadi kita sudah mencoba audio, memotong video. Sudah kita coba audio. Sekarang yang belum kita coba adalah memasukkan tulisan. Nah, tulisan itu bisa kita masukkan di berbagai tempat. Ini mau kita coba. Ini adalah gedung SMA 28. Kita akan mulai tulis di sini. Yang pertama, kita tentukan apa yang mau kita tulis. Kita pilih apa tulisannya. Ini umpamanya kita coba kita pilih title yang pas dan mungkin menarik. Bisa kita coba ini. Kita klik, terus kita tarik berada di bawahnya. Selanjutnya bisa kita tes. Tampilannya seperti itu. Ketika tidak cocok, bisa kita delete. Kita cari model yang lain. Ada logo dibuat.
sampai sesuai dengan yang kita inginkan. Kita ganti kembali, kita coba yang lebih sederhana dan hasilnya mungkin lebih bagus. Ya, kita coba versi yang berbeda, yang ada 2 baris. Mungkin kita coba yang ini. Kita coba yang ini. Kita cek lagi. Kita tarik. Ada 2 baris. Sekarang kita tapi dia tidak berbackground. Mungkin tidak cocok. Bisa kita ganti dengan yang ada backgroundnya. Ini ternyata ada logo dibuat. Kita tidak menginginkan logo seperti itu. Bisa kita pilih yang ini. Kita coba tes. Oke, sudah sedikit ada animasi. Di bagian atasnya kita masukkan lagi logo SMA 28. Kita sesuaikan besarnya. Bisa kita geser. Bisa menggunakan panah ke bawah, panah ke atas. Terus teksnya kita sesuaikan. Bisa kita ganti di sini SMA Negeri 28 Jakarta. Bisa kita geser. Warna teksnya mungkin tidak sesuai, bisa kita double klik lagi, kita ganti warna sesuai dengan yang kita inginkan. Oke. Nah, sekarang kita coba tes seperti apa hasilnya. Nah, lebih menarik. Kita lanjut sekarang menghilangkan audio bawaan. Ini kita mau menghilangkan yang ada tulisan. Ini kita pendekin saja. Segala yang ada tulisan kita coba hilangkan. Nah, ini di bagian ini kita potong. Kita pilih dulu yang mau kita potong, scene yang mana. Kita potong scene yang pertama, kita klik nih. Terus kita hilangkan semua. Nah, sampai di sini. Ini kita potong lagi, cukup mengklik cut. Kita klik. Sekarang posisinya ketika kita play dari seperti ini, dia langsung pindah ke sini. Di sini ada beberapa yang lagi bisa kita lakukan. Kita tambahkan transisi. Transisi kalau tadi adalah bar, sekarang kita rubah dengan bentuk yang lain yang tentunya banyak. Kita pilih coba yang ini. Sekarang kita tes hasilnya seperti apa. Nah, pada bagian ini kita potong sesuai dengan yang kita inginkan. Audionya sekarang mau kita ganti. Sampai dengan teks ketemu kembali. Sampai sini kita potong. Bagian berikutnya, sebelah kanannya semuanya kita hilangkan. Audio bagian ini, audio pada scene ini, setelah dipotong, kita mau hilangkan audionya. Ada beberapa cara untuk menghilangkan audio. Bisa kita tarik ke bawah, audionya akan hilang. Atau tadi polanya kita double klik. Di sini audionya bisa kita naik turunkan. Bisa di sini kita naik turunkan sesuai dengan yang kita inginkan.
Berbagai pola tadi kita lakukan, gimana caranya supaya audio bisa kita naik turunkan. Ini audionya sekarang mau kita matikan. Jadi kita coba tes. Pada saat ini kita play, audionya sudah tidak muncul lagi. Sekarang kita mau menambah audio. Kita balik, kita klik OK, kita klik gambar, kita pilih audio. Audio berbagai macam ada di sini audio. Kita coba audio yang sama, ini kita tarik, berada persis tadi di bawahnya. Mestinya audionya sudah ada. Sekarang kita coba tes kembali. Nah, sekarang kita perbaiki transisi dari audio ini. Audio yang kita isi bisa kita geser maju. Audio yang ini kita rubah supaya pada saat bertemu dengan audio berikutnya lebih smooth. Kita geser, kita masukin sedikit. Audio yang sebelumnya kita bisa klik, kita bisa double klik. Dia berarti di fade out karena di belakang. Nah, kita lihat ada perbedaan di bagian ini. Audio yang kita masukkan, kita fade in. Kita fade in, atau audionya supaya nanti sebelum lama cara fade in-nya lebih mudah. Di sini kita potong audio yang kita masukkan. Kita klik, kita potong, kita hilangkan. Sehingga pada saat kita melakukan audio ini untuk fade in, itu jauh lebih mudah. Nah, kita geser sehingga ketika kita coba pertemuan antara kedua audio ini semestinya jauh lebih enak kedengarannya. Oke. Audio terakhir kita lakukan di audio bawah ini, kita lakukan lagi. Kita double klik. Kita sekarang fade out. Sehingga kita klik di sini, kita coba proses audionya. Ya. Sudah cukup menarik. Ini coba kita dengarkan dari awal. Nah, itu rangkaian kita membuat sebuah video. Sekarang, supaya video ini kita buat di akhir, ada closingnya, kita bisa tambahkan lagi. Kita pindah ke audio, kita masukkan logo lagi. Bisa logonya di atas, bisa logonya di bawah. Nah, posisi petunjuknya kita geser, kita taruh berada di tengah. Ini berarti dia berada di tengah, persis berada di tengah-tengah. Kita geser ke atas. Di bagian bawah kita buat tulisan. Tulisan kembali lagi pada title. Title kita coba pilih yang lain yang tidak berbackground. Kita cari yang tidak berbackground, yang cukup tulisan saja. Contoh ini. Atau ini. Nah, ini kita buat lurus. Kita tulis teksnya, terima kasih, titik-titik. Nah, ini bisa kita geser, kita sesuaikan. Terima kasihnya mungkin persis berada di tengah. Latarnya bisa kita geser juga, atau bisa kita perbesar sehingga dia berada di tengah. Tulisannya bisa kita perbesar, kita ganti menjadi 72, kelihatan lebih menarik. Warnanya bisa kita ganti,
Selesai sudah kita membuat sebuah tutorial sederhana atau membuat sebuah video sederhana dengan menggunakan aplikasi Filmora. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mengekspor video ini, tapi sebelum kita ekspor, mari sama-sama kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Supaya kelihatan lebih kecil, ini bisa kita geser, dia nanti kelihatan lebih kecil. Sini kita coba play, ini adalah tampilannya. Tampilan awal, mulai dari masuk ke sekolah, ada transisi, ada judul, ini kita pindah ke tulisan. Setelah kita lihat lebih detail, ada sedikit yang salah tadi dalam proses transisi. Di sini ada muncul tulisan. Nah, karena muncul tulisan, bisa kita potong sedikit. Di sini kita potong, kita hilangkan. Tentunya transisinya juga tadi ikut hilang. Kita bisa menggunakan ini, kita ganti transisinya. Audionya bisa kita sesuaikan karena ada perubahan, dan audio di sini bisa kita pendekkan atau kita panjangin sampai dengan dia berakhir. Sekarang kita tes kembali hasilnya. Selesai. Selanjutnya adalah kita lakukan proses render atau kita ekspor. Di sini kita pilih ekspor. Setelah kita lakukan pilih ekspor, yang pertama tentunya adalah kita tulis namanya adalah latihan. Terus tempat kita menyimpannya kita pastikan sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini ada pelatihan, namanya pelatihan video. Foldernya ada di pelatihan. Ini kita pilih select. Jadi nama tadi latihan. Di sini settingnya kita tentukan, ukurannya kita sesuaikan. Minimal 1280 dan kbps-nya, bitrate-nya bisa kita sesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Tentunya semakin besar filenya nanti akan semakin besar. Kita pilih yang 1000. Yang lainnya cukup rasanya, kita pilih OK. Kita lanjutkan dengan mengklik ekspor. Nah, di sini adalah proses ekspor yang sedang dilakukan. Perlu kita perhatikan ketika Filmora yang kita gunakan sudah dapat cracknya atau original, tulisan Filmoranya tidak akan muncul di sini. Tetapi ketika Filmora yang kita gunakan bajakan atau belum dapat cracknya, akan muncul tulisan Filmora di bagian ini. Ini adalah proses rendering. Sudah 70%, tinggal beberapa detik lagi. Nah, selesai. Kita close. Tadi kita lihat pada saat kita di sini save to-nya adalah app latihan. Kita lihat di app latihan. Ini yang tadi sudah kita render. Nah, inilah hasilnya yang tadi sudah kita lakukan proses pembuatan video. Demikian yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dicoba diulang berkali-kali, mudah-mudahan bisa sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.